Ini Mas ya. Apa masih ada video? Ya Mas Samba. Bisa saya sapa dulu untuk rekan-rekan Pak Suluri. Siap, ya. Selamat siang rekan-rekan PKPA semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuki sesi yang kedua, yaitu tentang pembahasan tryout UPA multiple choice yang dibawakan oleh Pak Suluri SHMH. Beliau adalah advokat dari Pradi Surabaya dan untuk pembahasan tryout ini nanti akan saya bantu baca dari sini Pak Suluri, nanti Pak Suluri tinggal jawab dari situ. Baik Mas. Untuk waktu bisa saya mulai untuk pembacaan soalnya. Atau Pak Suluri buka dulu untuk menyapa rekan-rekan semuanya. Ya. Dan pengarahan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta PKPA kerjasama Universitas Wijaya Kusuma dengan Pradi DPC Surabaya angkatan ke-15. Selamat bergabung, dan di sini saya akan menyampaikan tryout multiple choice ya, bukan esai, multiple choice. Ini nanti sangat penting untuk bekal di waktu ujian UPA, ujian profesi advokat. Saya harapkan nanti rekan-rekan bisa menyiapkan diri, bisa benar-benar fokus dan serius, dan semoga nanti bisa berhasil dan cepat lulus. Saya ingin ngasih tahu, nanti ketika ujian profesi advokat, khususnya multiple choice, nanti ada 120 soal. 120 soal ini akan dikerjakan dalam 2 jam, berarti satu soal 1 jam. Artinya saudara harus bisa 1 menit itu selesai untuk mengerjakan satu soal. Makanya nanti ketika ada soal yang dianggap sulit, dibaca 1 kali 2 kali, nggak bisa, tinggalkan dulu. Ini salah satu strateginya, tinggalkan dulu, nanti setelah semuanya selesai kembali dibahas lagi atau dicoba dicerna lagi. Tapi yang lebih penting lagi, sebelum mengerjakan soal, saudara harus mengisi lembar jawaban, semuanya lengkap. Karena nanti percuma kalau kita seperti di layar komputer ya, percuma kalau kita jawab dengan baik, tapi kalau nomor peserta, nama kita itu nggak tercantum, saudara akan jadi nggak lulus. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Yang lainnya, ikuti tata cara. Jadi waktu berangkat jangan dipas supaya nggak terlambat, kemudian tata tertib di ruangan diikuti, karena nanti ada pengurangan nilai dari panitia. Nggak ada teguran, tapi pengurangan nilai. Jadi harus hati-hati, harus fokus, harus benar-benar serius. Terima kasih dari saya, pembukaannya bisa dilanjutkan, Mas Samba, silakan. Ini perhatian untuk peserta semua, dimohon untuk fokus dan menyimak apa yang kami bacakan agar tidak terjadi miss nanti jawabannya. Baik, ini akan saya mulai untuk soal. Mas Samba. Ya Pak. Ini nanti terserah, kalau ada perbedaan jawaban, itu bisa langsung didiskusikan aja ya, langsung diskusi, langsung kita selesaikan supaya nggak lupa. Jadi nanti siapa yang jawabannya berbeda atau kurang paham atau bagaimana, bisa langsung kita selesaikan
di soal yang kita baca itu ya, Mas Hamba. Terima kasih. Baik, Pak Sururi. Untuk rekan-rekan nanti kalau ada yang berbeda jawaban atau pendapat bisa langsung raise hand atau angkat tangan di Zoom. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Sururi. Baik, akan saya mulai. Mulai nomor 1, ini saya bacakan untuk soalnya aja Pak Sururi ya. Ya, saya jawabannya. Nomor 1, di bawah ini yang bukan termasuk bidang pengadilan agama adalah? Jawabannya B dan C benar. Karena B itu perkawinan antara Islam dengan non-Islam, dan C perkara waris yang pewarisnya bukan orang Islam, itu bukan termasuk bidang pengadilan agama. Jawabannya D. Nomor 2, apabila terdapat sengketa hak milik dalam perkara pengadilan agama, maka? Jawabannya A, diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri kecuali subjeknya orang Islam semua. Itu sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lanjut. Nomor 3, berikut ini kompetensi relatif dalam perkara cerai talak dalam pengadilan agama kecuali? Tempat penggugat. Karena talak itu sifatnya pemohon dan termohon, dan diajukan di tempat termohon. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Lanjut. Nomor 4, apabila dalam suatu perkara harta bersama ada tuntutan dari pihak ketiga, maka? Jawabannya B, perkara harta bersama ditunda sampai ada putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap. Nomor 5, berikut nafkah yang berhak diterima oleh mantan istri yang telah dicerai atau ba'da al-dukhul. Semua jawaban benar. Ba'da al-dukhul itu, ba'da itu setelah, al-dukhul itu digauli. Jadi janda yang sudah digauli itu berhak atas nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah kiswah. Jawabannya D, semua jawaban benar. Nomor 6, isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama bila? Jawabannya C, hilangnya akta nikah, keraguan syarat sah nikah, perkawinan yang dilakukan sebelum undang-undang perkawinan, tidak memiliki halangan perkawinan menurut undang-undang, perkawinan yang dilakukan tanpa akta tidak dapat dibuktikan dengan akta. Jawabannya C. Nomor 7, berikut ini yang termasuk alasan-alasan perceraian kecuali? Kecuali karena para pihak dengan tanpa paksaan sepakat untuk melakukan perceraian. Cerai itu bukan kesepakatan ya. Jadi kalau kita ngajukan gugatan karena sepakat bercerai itu nanti pasti akan ditolak. Sepakat kok sepakat untuk saling menjatuhkan atau sepakat untuk saling menyakiti itu tidak boleh. Yang boleh adalah sepakat untuk saling berbaik-baikan. Jawabannya C. Nomor 8, apakah yang dimaksud dengan li'an? Li'an itu sesuai dengan pasal 126 KHI, kompilasi hukum Islam, suami menuduh istri berbuat zina dan mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Jawabannya A. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan talak bain kubro? Jawabannya C. Talak bain, talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya. Jadi cerai itu ada dua macam ya, bain kubro dan bain sugro. Kalau bain sugro itu kecil ya, maksudnya satu yang belum ketiga kalinya, itu bisa
rujuk kembali. Tapi kalau yang bain kubro tidak bisa dirujuk kembali kecuali kawin dengan orang lain. Dan kawin dengan orang lain ini bukan simbolis, harus ba'da dukul, harus digauli. Nah, itu baru bisa dinikahi kembali. Lanjut, Mas. Nomor 10, berapa lama masa tunggu bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena kematian? Janda itu ada dua, janda mati sama janda hidup ya. Kalau janda mati itu suaminya mati maksudnya, itu jawabannya A, 130 hari. Pasal 11 ayat 2 PP nomor 975. Nomor 11, Adona adalah Adona itu C. Jawabannya C, biaya yang diberikan oleh bekas suami untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Hak adona, hak untuk merawat anak dan memberi kasih sayang. C. nomor 12. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah upaya hukum luar biasa yang berupa Jawabannya itu D. B dan C benar. Jadi upaya hukum luar biasa itu yaitu upaya peninjauan kembali dan derden perset. Derden perset itu perlawanan pihak ketiga. Jadi yang biasa itu PN, PT, Mahkamah Agung. Di luar itu luar biasa, yaitu PK, peninjauan kembali sama derden perset. Jawabannya D. nomor 13. Apa yang dimaksud dengan putusan deklaratoir? Putusan deklaratoir itu putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum semata. Jadi si A ahli waris dari si B. Hanya seperti itu, penetapan. Bukan menimbulkan hak baru kayak tanah ini menjadi tanah siapa, kondisi ini menjadi pilot, bukan seperti itu. Jadi deklarator itu penetapan. Ini anaknya ini, kemudian namanya ini berubah menjadi ini, itu deklarator. Lanjut. Nomor 14. Testimonium de auditu adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain. Jadi ada istilah itu saksi disebut sebagai saksi yang testimoni. Dia itu nggak tahu sendiri, dia itu katanya-katanya, asumsi katanya-katanya, nggak pernah lihat sendiri. Jawabannya B. nomor 15. Berdasarkan pasal 118 HIR, kompetensi relatif dalam gugatan yang benar adalah Tempat diam tergugat, tempat salah satu tergugat, debitur utama dalam hal terdapat beberapa tergugat, tempat penggugat bila tidak ditemukan, dan tempat barang objek sengketa, tempat sesuai perjanjian. A, jawabannya A. nomor 16. Pasal 129 HIR ayat 2 memberikan waktu kepada tergugat untuk melakukan verset atas putusan verstek selama Semua jawaban benar, D. Jadi 14 hari setelah pemberitahuan atau 8 hari setelah peringatan melaksanakan atau 8 hari setelah peringatan penyitaan. Semua jawaban benar, D. 17. Beberapa jenis eksepsi yaitu Jawaban deklarator itu eksepsi masalah kewenangan, dilatoir itu eksepsi masalah belum saatnya gugatan diajukan, belum jatuh tempo misalnya. Prematur itu peremptoir itu daluarsa, jadi hak gugatnya sudah nggak ada. Semua jawaban benar. D.
Nomor 18, alat bukti dalam hukum perdata yaitu surat saksi, B, persangkaan, pengakuan sumpah. Surat saksi persangkaan pengakuan sumpah. Ini ada di 164 HIR ya. 19, jenis-jenis putusan dalam hukum perdata yaitu ada deklaratoir, jawabannya B. Ada konstitutif, ada kondemnatoir, ada kontradiktoir, ada verstek. Jawabannya B. nomor 20, turut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara atas permintaan tergugat untuk memihak tergugat adalah Jawabannya A. Fugging, memihak pada salah satu pihak. Oh, ini yang ada 3 macam intervensi itu, ada fogging, ada tusenkom, ada persuaring. Kalau fogging itu ikut sertanya pihak ketiga inisiatif sendiri dalam pemeriksaan untuk membela salah satu pihak. Kemudian kalau tusenkom itu inisiatif sendiri tidak memihak. Yang tusenkom yang D itu. Kemudian yang persuaring itu karena ditarik oleh salah satu pihak. Jadi misalnya saya digugat karena saya jual barang. Tetapi barang saya ini saya ambil dari pihak ketiga. Saya disuruh tanggung jawab, saya tidak mau sendirian. Saya minta pihak ketiga untuk ditarik sebagai tergugat. Itu namanya persuaring. Jadi 20 itu jawabannya A. Oh, jawabannya B, persuaring kok. nomor 21, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara yang tidak memihak kepada penggugat maupun tergugat disebut tusenkom. Jawabannya C. nomor 22, konservatoire Beslah diajukan terhadap CB itu konservatoire Beslah, disingkat CB, itu jawabannya A, barang milik tersita. Ada RB, Revendatoire Beslah, barang miliknya sendiri. Nah, itu RB. Jadi kayak saya minjami sepeda ini dibawa lari. Itu kalau saya minta sita namanya RB. Tapi kalau saya punya hak tagih pada seseorang, tapi orang itu nggak bisa bayar, saya minta tanahnya, barangnya disita, itu namanya CB, konservatoire Beslah, barang milik tersita. Jawabannya A. nomor 23. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 4 mewajibkan dilaluinya proses mediasi terhadap perkara. Jawabannya B. Karena kalau gugatan pilot itu tidak ada mediasi. Serikat buruh itu juga tidak ada. Keputusan komisi pengawas tidak ada mediasi. Yang ada itu perlawanan putusan, perlawanan pihak ketiga, perlawanan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jawabannya B. Nomor 24, gugatan sederhana adalah Small claim code ya, itu gugatan sederhana. Terakhir itu 500 juta, Perma nomor 4 tahun 2019. Jawabannya di D. Kalau sebentar nomor 24 ya. 24 ini ya, ini jawabannya di D. Lanjut. 25, orang yang boleh meminta undur diri daripada memberi kesaksian yaitu Jawabannya C. A dan B benar. 26, apabila penggugat dinyatakan tidak beritikat baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
Sedangkan apabila tergugat tidak beritikat baik dalam proses mediasi, maka tergugat dapat dibebani biaya mediasi. Maksud dari tidak beritikat baik dalam proses mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah kecuali ABC itu tidak beritikat baik semua. Tapi yang D berturut-turut dalam pertemuan tidak hadir dengan alasan yang sah, itu masih beritikat baik. Jadi jawabannya D. Nomor 27, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan permohonan pilot adalah Kasasi, pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 28, yang dimaksud dengan plurium litis konsorsium adalah Kurangnya pihak, D, kurangnya pihak penggugat atau tergugat. 29, dalam perkara perdata, pihak mana yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatan? Penggugat ya. Jadi siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan. 163 HIR. 30, Hmm. pada dasarnya unsur surat gugatan meliputi Identitas para pihak, posita dan petitum. Intinya. A. 31, apa akibat hukumnya jika dalam mengajukan gugatan tidak menguraikan secara cermat sehingga antara posita dan petitum tidak sesuai? Akibat hukumnya ya nggak diterima, dianggap tidak ada persesuaian, bukan ditolak ya, tidak diterima. 32, berikut ini adalah bagian dari surat kuasa perdata, yaitu Jawabannya A, bertindak untuk mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa. Kalau di pidana itu bukan mewakili, nggak boleh mewakili, tapi mendampingi. Karena ini kuasa perdata, itu mewakili bisa. Jawabannya A. 33, hakim pada tingkat banding merupakan Judek fakti, jadi pihak yang memeriksa fakta juga. Sama dengan hakim tingkat pertama, negeri, itu judek fakti. Kalau di Mahkamah Agung namanya judek juris. Dia melihat di hukum acaranya, bukan fakta, saksi, bukti, dan lain sebagainya. Jawabannya di B. 34, sita jaminan yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara harta bersama adalah Sita marital. Sita marital, karena punyanya penggugat dan tergugat. Namanya sita marital. A. 35, apa yang dimaksud dengan samenvoeging van vordering? Jawabannya A, gabungan beberapa perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Nah, itu biasanya orang yang bekerja sama lama. Jadi dia bisa, pernah dia tergugat berbuat seperti ini di tahun ini, berbuat ini tahun ini. Pihaknya tetap sama, itu bisa di satu gugatan secara banyak. 36, dalam petitumnya, biasanya tergugat meminta agar putusan dijalankan terlebih dahulu, meski ada upaya hukum baik verzet maupun banding, yang biasa disebut dengan Bid for bar, bid for rat. Nah, itu semua gugatan dicantumkan, walaupun tidak pernah bisa dilaksanakan, ya C itu ya. With for bar, bid for rat. Itu minta pelaksanaan dilakukan. 37, pada saat memeriksa perkara, hakim tidak boleh mendengarkan keterangan satu pihak saja, tetapi harus bertindak adil, objektif, dan seimbang dalam menggali keterangan dari para pihak. Sebagaimana yang demikian itu telah dilandaskan dalam adagium Audiat
alterum partem. Jadi harus keseimbangan antara penggugat dan tergugat itu. 38. Berikut ini yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah Jawabannya A dan B benar. Keluarga saudara, keluarga semenda, keturunan lurus dari salah satu pihak, B istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai. Pasal 145 AYR ya. Jawabannya C. 39. Dalam hukum acara perdata, hakim bersikap Pasif. Karena di dalam sidang perdata itu yang dinilai formalnya, surat-surat formal, itu hakim bersifat pasif. Kalau di pidana aktif untuk menggali fakta dari saksi-saksi dan lanjut. 40. Pengajuan eksepsi tentang kewenangan relatif dapat dilakukan dalam waktu Pada sidang pertama dan bersamaan saat jawaban terhadap pokok perkara. D. 41. Upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu C. 108 hari sejak putusan memperlakukan hukum tetap. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Mahkamah Agung. nomor 42. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, yaitu C. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasar peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum. Kalau jawaban yang lainnya itu kan konkret umum. Kalau yang C ini konkret individual dan final. Lanjut. nomor 43. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan atau pemohon. Jawabannya B. Yang tidak ditetapkan, tidak dikeluarkan keputusan, tidak ada tindakan atas permohonan tersebut oleh badan pejabat pemerintahan paling lama 10 hari sejak permohonan yang tidak memiliki batasan waktu tersebut. Jadi setiap tindakan atau tidak adanya jawaban itu bisa 10 hari, kecuali yang ditentukan ya. Misalnya kita ngurusi MP, dalam 7 hari akan dijawab. Nah, itu 7 hari sudah nggak jawab, bisa dianggap sudah. Tapi kalau nggak ada ketentuannya, kita minta surat riwayat tanah, nggak ada waktunya. Kapan harus selesai itu 10 hari. Jawabannya B. Nomor 44. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 menyatakan bahwa alasan gugatan dalam peradilan tata usaha negara adalah Jawabannya C. Tidak sesuai peraturan undang-undangan, tidak sesuai AAU PB. Jawabannya C, A dan B benar. nomor 45. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55, tenggang waktu diajukannya gugatan atas keputusan tata usaha negara adalah Jawabannya C, 90 hari sejak diterima diumumkan keputusan tata usaha negara. nomor 46. Orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi dalam peradilan tata usaha negara adalah Jawabannya C, kayak berdata sebenarnya. Keluarga saudara semenda menurut garis keturunan ke atas, ke bawah, sampai derajat kedua, dan setiap pihak-pihak, istri, suami, berat, meskipun telah cerai belum, dan juga anak yang belum berusia 17 tahun atau sakit ingatan. Jawabannya C. 47. Macam-macam putusan dalam peradilan tata usaha negara adalah
Bisa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, bisa gugatan tidak diterima, semua jawaban benar. 48. Kewajiban dari badan atau pejabat tata usaha negara apabila gugatan dikabulkan adalah pencabutan keputusan jika diminta untuk mencabut, pencabutan dan penerbitan jika diminta mencabut dan menerbitkan, penerbitan keputusan tata usaha negara dalam pejabat usaha dibuat karena tidak mengeluarkan. Semua jawaban benar. D jawabannya. 49. Setelah putusan pengadilan tata usaha negara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan Diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lanjut. 50. Di bawah ini merupakan alasan-alasan penetapan dismisal proses kecuali Jawabannya B. Penggugat tidak mempunyai bukti asli penetapan katun yang menjadi sengketa tun. Karena di sini dalam petun itu sengketanya antara masyarakat dengan pejabat. Pejabat punya kewenangan, masyarakat dianggap lemah. Sehingga syarat untuk bukti asli itu tidak bisa dibebankan. Makanya tidak boleh karena tidak ada bukti asli kemudian gugatan ditolak atau didismisal itu tidak boleh. Jawabannya B. 51. Di bawah ini adalah asas umum pemerintahan yang baik kecuali Asas orga ormus ya. Karena itu asas yang sifatnya umum. Sifat umum itu terhadap suatu putusan petun itu berlaku untuk umum. Ya, yang bisa berlaku untuk umum. Itu namanya orga ormus. C. 52. Objek sengketa pada peradilan tata usaha negara atau petun adalah Jawabannya itu C. Bisiking. Bisiking itu keputusan pemerintah, regeling itu peraturan, dan material debt itu melakukan perbuatan material. Jadi yang bisa itu jawabannya A, bisiking. Kegiatan keputusan pemerintah, katun. 52 A. 53. Dismisal prosedur di dalam rapat permusyawaratan sengketa tata usaha negara diputus oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 54. Jenis-jenis sengketa dalam peradilan hubungan industrial adalah kecuali Perselisihan antar serikat pekerja buruh dengan serikat pekerja buruh dan perusahaan yang bersepeda karena tidak hanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan. Jawabannya D. 55. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perundingan tripartit? Jawabannya A, 30 hari kerja. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 56. Di bawah ini, manakah yang termasuk perselisihan yang diselesaikan dengan konsiliasi? Jawabannya D. Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja. 57. Di bawah ini manakah yang termasuk perselisihan yang diselesaikan dengan arbitrase? Jawabannya C. Perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh. 58. Dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mediator, berapa jangka waktu yang dibutuhkan sejak pelimpahan? Jawabannya C, 30 hari kerja, pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 59.
dalam menyelesaikan tugasnya sebagai konsiliator, berapa jangka waktu yang dibutuhkan sejak pelimpahan? Jawabannya C, 30 hari kerja, pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 60. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam putusan peradilan hubungan industrial untuk dilaksanakan? 50 hari kerja, D. 61. Hukum acara yang berlaku dalam pengadilan hubungan industrial adalah? Jawabannya A, hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi secara umum itu mengikuti hukum acara perdata, tapi kecuali diatur langsung ya, kayak misalnya nggak ada banding, langsung kasasi, itu dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kalau yang lain-lainnya, cara majukan, cara buktian, cara semuanya mengikuti perdata. Jawabannya A. 62. Dalam pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya, termasuk biaya eksekusi, apabila Nilai gugatannya tidak melebihi 150 juta. C. 63. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan di dalam Jawabannya A, pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. 64. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan kepada pengadilan hubungan industrial apabila dalam jangka waktu Jawabannya di A itu sesuai pasal 82, 1 tahun sejak diterimanya putusan. A. 65. Dalam pengadilan hubungan industrial, penundaan sidang karena tidak hadirnya para pihak atau salah satu pihak maksimal. Jawabannya D, 2 kali dan masing-masing 7 hari. 66. Upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan nomor kuhp hukum tetap. Ini kalau kasasinya PHI sekarang sudah dicabut ya, di tahun 2019 itu sama MK itu sudah nggak bisa diajukan PK. 67. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan alasan peninjauan kembali sebagai berikut. B. Dalam putusan ada pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti tapi dasar putusan yang ternyata bertentangan satu sama lain. Pertimbangannya itu bertentangan. Jawabannya B. 68. Apabila seorang terpidana pada masa penahanannya berstatus sebagai tahanan kota, maka hukuman pidana penjara yang dijatuhkan padanya dikurangkan 1/5 dari masa tahanan. Pasal 22 ayat 5 Undang-Undang 1981. 69. Seorang tersangka dapat ditangkap apabila B. Diduga keras telah melakukan tindak pidana dan terdapat bukti pemulaan yang cukup. 70. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana karena kewajibannya sebab tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun atau hukuman mati harus Jawabannya A. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma pro deo. 71. Untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan,
terdakwa dapat ditahan selama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selama 60 hari. Namun, apabila dibutuhkan untuk kebutuhan pemeriksaan, maka dapat dilakukan perpanjangan penahanan lagi selama 30 hari yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal itu perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih. Jadi perkara khusus yang perkara berat lah. Itu yang bisa dilakukan seperti itu. Yang ancamannya lebih dari 9 tahun. C. 72. Pengajuan pra-peradilan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan oleh Penyidik, jawabannya B, atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Ya, penyidik ini kalau SP3-nya di jaksa, penyidik bisa. Kalau SP3-nya di penyidik, jaksa bisa. Atau pihak yang pelapor, pasti keberatan dengan penghentian penyidikan. Jawabannya B. Jawabannya B. 73. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Jawabannya, atas permintaan tersangka atau penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan memberikan berita acara pemeriksaan atau kepentingan pembelaan atas permintaan ya. A. Jawabannya. 74. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa kecuali Jawabannya A. Karena hukumannya di bawah 5 tahun, nggak bisa ditahan, apalagi diperpanjang. 75. Menurut KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti surat adalah Jawabannya B. Surat yang dibuat atas kekuatan hukum sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jadi dibuat oleh yang berwenang, itu namanya bukti surat. Surat yang dibuat oleh yang berwenang. 76. KUHP pasal 97 menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila rehabilitasi ada dua ya, rehabilitasi narkoba sama rehabilitasi terhadap tuduhan telah melakukan tindak pidana. Jadi karena ini pidana umum, jawabannya B. Orang yang telah diputus bebas lepas dari tuduhan segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jawabannya B. 77. Dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP terdapat asas-asas yang dianut kecuali D. A, B, dan C benar. 78. Di bawah ini yang bukan merupakan kewenangan dari penyelidik adalah Penyelidik tidak bisa melakukan penahanan. C. Yang bisa melakukan penahanan adalah penyidik. 79. Salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana adalah petunjuk, yaitu perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Persesuaian yang dimaksud adalah Jawabannya keterangan saksi, keterangan surat, keterangan terdakwa, dan mungkin juga itu bisa olah TKP juga bisa. Jadi jawabannya A, keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. 80. Seseorang diputuskan onslah, yaitu Setelah itu jawabannya B, terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan tapi tidak termasuk dalam tindak pidana. Misalnya Wan Prestasi dianggap menipu sama hakim
Oh, ini bukan tipuan, tapi ini wan prestasi karena bedanya tipis, menipu dengan wan prestasi itu. Ketika diputus bebas, terbukti ada peristiwanya, tapi bukan peristiwa pidana, tapi peristiwa perdata. Itu namanya onslah. Jawabannya B. 81. Pidana pencucian uang dijatuhkan terhadap korporasi apabila Semua jawaban benar dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali operasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan dimaksud tujuan koperasi, dilakukan sesuai dengan tugas fungsi pelaku, untuk manfaat korporasi. Jawabannya D, semua jawaban benar. 82. Manus ministra adalah Manus ministra itu C, orang yang disuruh melakukan. Yang menyuruh namanya manus domina, kan ada orang yang otak pelaku, ada yang eksekutor, turut sertanya itu namanya manus ministra. Jawabannya C. 83. Seseorang melakukan tindak pidana ketika umurnya belum genap 18 tahun. Setelah gagal dalam proses diversi di tahap penuntutan, akhirnya orang tersebut harus diajukan ke sidang pengadilan. Sedangkan umurnya telah lebih dari 18 tahun. Namun masih di bawah 21 tahun. Oleh karena itu, orang tersebut dapat diajukan ke sidang di Pengadilan anak. Karena belum 21 tahun. B jawabannya. 84. Dalam perkara tindak pidana terorisme, seorang tersangka dapat ditahan oleh penyidik paling lama dalam waktu Undang-undang terbaru 5 tahun 2018 itu 9 bulan. Pasal 25. 85. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016, maka alat bukti berupa rekaman CCTV dapat digunakan Sebagai petunjuk. D. Sebagai petunjuk. 86. Seorang tersangka atau terdakwa yang telah dilakukan penahanan atas permintaannya dapat dilakukan Semua jawaban salah. Jadi nggak bisa minta pembebasan, nggak bisa. Yang bisa membebaskan ya aparat. Semua jawaban salah. D. 87. Pledoi adalah Pledoi itu untuk menjawab dakwaan juga menjawab tuntutan. Tuntutan itu requisitor. Jawabannya C, A, dan B benar semua. jangka waktu pernyataan banding dalam hukum acara pidana adalah 7 hari. Kalau di perdata itu 14 hari. Kalau pidana 7 hari. Sejak putusan dijatuhkan atau diberitahukan. 89. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali kecuali Putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. A. 90. Di bawah ini, jangka waktu anak menjalani proses pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan di lapas anak, yakni Paling lama sampai usia 18 tahun. Itu kalau di atasnya nanti khawatir mengganggu yang lainnya mungkin. Paling lama 18 tahun. B. 91. Pelaksanaan putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Jadi kalau pelaksana putusan pidana itu adalah jaksa, pelaksana putusan perdata adalah jurusita,
pelaksana putusan pilot adalah kurator. B jawabannya. 92. Permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila Diajukan lewat 14 hari, tidak boleh diterima. Tidak diajukan memori, tanpa memori tidak diterima. Dikirim langsung lewat pos misalnya, tidak boleh diterima. Jawabannya A, D. Jawaban A, B, C benar semua. 93. Pemeriksaan tingkat banding tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 hari. 60 hari sejak tanggal berkas perkara diterima. D. 94. Berapa jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat Mahkamah Agung? 400 hari total semuanya. D. 95. Surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan material. Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan oleh majelis hakim. B. 96. Pengertian dari advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah Orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. B. 97. Berikut adalah persyaratan seseorang dapat diangkat menjadi advokat kecuali Semua jawaban benar. D. Pak, ini yang D semua jawaban salah. Oh ya, jadi gini. Berikut adalah persyaratan seorang dapat diangkat menjadi advokat. Ketika kalian mendaftar advokat itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya 1, WNI, tinggal di Indonesia, bukan pegawai negeri, berusianya itu tidak kurang dari 25 tahun, magang di kantor advokat 2 tahun, secara terus-menerus, tidak pernah dipidana, melakukan tindak pidana, ancaman 5 tahun penjara atau lebih, keterangan dari pengadilan ya. Kemudian berperilaku baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Jadi itu semuanya jawaban, itu semua syaratnya, syarat menjadi advokat. Di bawah juga gitu, WNI tinggal di Indonesia, bukan PNS, berusia minimal 2 tahun, bersisa sarjana, berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, terus ujian diadakan OA, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Ini juga syarat menjadi advokat. WNI tinggal di Indonesia, bukan PNS, minimal 2 tahun, magang di kantor advokat minimal 2 tahun, secara terus-menerus, tidak pernah dipidana, melakukan tindak pidana, ancamannya 5 tahun penjara atau lebih, berperilaku baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Ini juga syarat menjadi advokat. Berikut adalah persyaratan seorang dapat menjadi advokat. Berarti jawabannya ABC, semua ini syarat orang menjadi advokat. Tapi di sini pertanyaannya kecuali yang tidak boleh menjadi advokat. Di sini jawabannya benar semua, kecualinya berarti semua jawaban salah. Gitu. Jadi karena ini jawaban benar semua, berarti semua jawaban salah. Karena ini kecuali. Jadi kecuali dikecualikan lagi, kecuali bertingkat-tingkat gitu ya. Lanjut, Mas. Jawabannya D, Mas. Semua jawaban salah. 98. Tindakan-tindakan yang dapat dikenakan kepada advokat kecuali Teguran lisan. A. 99. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Komwas, Komisi Pengawas. B. 100. Komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat terdiri atas
Kompas itu ada 3 unsur. Dari avokat senior. Senior itu 15 tahun ke atas beracara. Akademisi, bisa dosen, bisa guru besar, dan masyarakat. Masyarakat ini bisa kayak tokoh masyarakat, kayak ketua apa, ketua masjid, ketua gereja, ketua, pokoknya tokoh masyarakat. Jawabannya B. 101. Apa yang dimaksud dengan hak imunitas advokat? Hak imunitas itu imun. Imun itu kekebalan. Avokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Jawabannya A. 102. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang mengatur lain. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ya, kerahasiaan klien itu, Undang-Undang Advokat. B. 103. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 28 menyatakan bahwa organisasi advokat adalah Satu-satunya wadah tunggal profesi avokat yang bebas mandiri dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi avokat. Ini saya sampaikan yang mendengungkan satu wadah tunggal atau menjalankan undang-undang pasal 28 itu bisa dicek. Itu adalah peradi kita ini. Kalau yang lainnya itu sudah ada yang multibar, ada. Kalau kita ini single bar. Kenapa itu dilakukan? Tujuannya untuk kualitas profesi avokat. Apa hubungannya dengan kualitas profesi avokat? Kalau hanya satu OA, satu wadah tunggal, otomatis nanti itu ada kode etik, ada dewan kehormatan, ada komisi pengawas, otomatis bisa dinilai siapa-siapa yang bersalah. Tapi kalau banyak organisasi dihukum di sini pindah sana, jadi orang-orang yang telah kita hukum dari pradi kita itu banyak mendirikan di tempat lain menjadi organisasi avokat, dan mereka nggak punya kode etik. Yang dirugikan siapa? Ya pencari keadilan, merugikan masyarakat yang butuh keadilan karena ketemu dengan orang-orang yang nggak berkualitas. Ya, jawabannya A. 104. Apakah ancaman sanksi bagi orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat? Sebenarnya dulu itu hukuman paling lama 5 tahun penjara, denda 50 juta. Itu kalau nggak salah di pasal 50. Tapi sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan LBH. Karena LBH bukan avokat. Jadi dia khawatir dikenakan 5 tahun ini. Nah, jadi semuanya salah karena sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Lanjut, D jawabannya. 105. Apabila ada advokat yang dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, putusan penindakan tersebut harus disampaikan kepada B. Mahkamah Agung dan Peradilan Tinggi setempat. Di sumpahnya avokat itu kan di Pengadilan Tinggi setempat. Database-nya itu di sana. Jadi kalau diputus itu harus diberitahukan supaya Kak menjalankan profesi. Diberitahukan ke Pengadilan Tinggi tempat di mana dia disumpah dan Mahkamah Agung. Jawabannya B. 106. Profesi advokat dinyatakan sebagai profesi yang mulia, dikenal dengan istilah Officium nobile, profesi terhormat. 107. Advokat dilarang menolak memberikan nasihat-nasihat dan bantuan hukum dengan alasan sebagai berikut, kecuali
berbeda dengan hati nurani. Kalau berbeda agama itu nggak boleh, berbeda keyakinan nggak boleh. Saya nggak mau dia beda agama, beda keyakinan, dia penganut kejawen misalnya, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau beda nurani, ya boleh aja, tetap boleh diterima, hanya masalah nurani. Siapanya C? 108. Siapa yang berhak melakukan pengaduan apabila ada advokat yang melanggar kode etik advokat? Yang berhak ya semuanya, bisa klien, bisa masyarakat, bisa teman sejawat, bisa pejabat pemerintah, asal tahu perkaranya dan bisa membuktikan ABC benar. 109. Siapakah yang berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat kepada advokat? Dewan Pengawas Etik Pradi, jawabannya D. 110. Pengaduan terhadap advokat dapat diajukan dengan cara Secara tertulis C, disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan. Kalau pengawas hanya mengawasi, kalau kehormatan itu mengadili. 111. Berapa lamakah bagi teradu atau advokat yang diadukan telah melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk menjawab pengaduan yang ditujukan kepadanya? 21 hari selambat-lambatnya. 112. Berapa waktu paling lambat para pihak atau pengadu dan teradu menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. 110, Pak. Apa, Pak? 110, Pak. Secara tertulis C, secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan. Makasih, Pak. Ya, nggak boleh secara lesan ya mengadukan. Siap, Pak. Lanjut 112 tadi Pak ya. Ya, Berapa waktu paling lambat para pihak atau pengadu dan teradu menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan? D, 3 hari sebelum sidang. 113. Bisakah klien mencabut secara sepihak pemberian kuasanya kepada seorang atau beberapa advokat? Jawabannya bisa, karena surat kuasa itu sifatnya semacam bukan kerjasama, tapi semacam kayak keputusan mono gitu, tindakan perseorangan. Dia bisa nyabut waktu-waktu dengan catatan kewajibannya dari yang dicabut ini sudah diberikan. Intinya gitu. Jawabannya bisa. Meskipun tanpa alasan yang jelas, nggak cocok itu dia bisa. Asal kewajibannya bayar, kewajibannya apa itu sudah dilaksanakan. Lanjut. 114. Dewan Kehormatan cabang atau daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat berwenang memeriksa pengaduan pada tingkat banding dan terakhir. Banding dan terakhir. Bisa disebut banding, bisa disebut terakhir. 115. Apabila dalam 21 hari pengadu tidak dijawab oleh teradu dan setelah Dewan Kehormatan cabang atau daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan selama 14 hari juga tidak dijawab, maka akibat hukumnya adalah D, teradu dianggap melepaskan hak jawabnya. Jadi ya tidak serta merta langsung dihukum. Dianggap nggak memberikan jawaban itu, dianggap nggak menggunakan gitu aja. Tapi tetap aduan itu harus ada bukti dan saksi yang bersesuaian kayak petunjuk tadi itu. Cuma dia kalau nggak menjawab, kalau orang yang teradu nggak menjawab, arah pemikirannya hakim atau Dewan Kehormatan itu tidak terarah, kurang luas, nggak ada masukan. Intinya gitu, nggak ada bangunan hukum, bangunan fakta lainnya. Ya, lanjut.
116. Berapa waktu paling lambat para pihak pengadu dan teradu menerima surat panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan? Ya 3 hari tadi, Mas, 3 hari. D. Kode etik advokat disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. C. 118. Apa saja sanksi-sanksi yang dapat dibebankan kepada advokat yang telah secara sah melakukan pelanggaran kode etik advokat? A, B, dan C benar. D jawabannya. 119. Macam-macam keputusan yang dapat diambil oleh Dewan Kehormatan dalam hal diadakannya sidang Dewan Kehormatan antara lain kecuali. Jawabannya D, menolak pengaduan dari pengadilan. Karena nggak mungkin pengadilan mengadu ke Dewan Kehormatan. 120. Seorang advokat dapat menerima perkara yang dialihkan kepadanya dari teman sejawatnya apabila Telah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa. Jadi kita sebagai advokat ketika ditunjuk oleh klien untuk menjadi kuasanya, kita tanyakan dulu perkara ini sudah jalan apa belum, sampai di mana, pernah ada usaha-usaha apa, pernah dibantu siapa, ada advokat yang bantu apa tidak. Kalau ternyata ada, kita minta untuk dicabut dulu supaya nggak konflik di antara teman sejawat. Itu namanya kode etik. Jadi 120 itu jawabannya B, telah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa. Ini soalnya sudah selesai, Pak. Mungkin untuk rekan-rekan yang mau bertanya atau yang kurang seret, ditanyakan langsung. Ya, Pak Hermon Nathan, silakan. Mohon izin Pak, tadi ada putus-putus untuk nomor 2, jawabannya apa ya Pak? Terima kasih. Nomor 2, jawabannya itu A, diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri kecuali subjeknya orang Islam. Oh ya, baik, terima kasih. Itu sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Terima kasih Pak. Ya. Mas Sofyan Hofi, silakan. Apakah suara didengar dengan jelas? Sudah, Mas. Monggo. Bapak dan panitia karena agak hidupin kamera soalnya gangguan jaringan. Saya mau bertanya terkait nomor 87 terkait pledoi. Nah, sepengetahuan saya terkait pledoi itu biasanya hanya untuk mengkritisi resekutor ataupun tuntutan. Nah, kan di jawaban Bapak di 87 itu AB A dan B itu benar. Otomatis A itu kan pembelaan terhadap dakwaan. Nah, kita tahu kalau pembelaan terhadap dakwaan itu biasanya bisa diajukan lewat eksepsi. Begitu juga kalau eksepsi ini biasanya dia pembelaan sebelum pokok perkara. Nah, kalau setelah pokok perkara itu disebut pledoi ataupun dia hanya mengkritisi resekutor atau tuntutan dari jaksa. Monggo Pak Suri, tanggapi. Ya. 87 ya. 87 pledoi, tentang pledoi, Pak. Oh ya. Pledoi adalah saya memilih untuk menjawab C, A dan B benar semua. Pembelaan terhadap dakwaan, pembelaan terhadap rekuisator. Jadi ketika kita bikin pledoi, ada 2 hal yang perlu kita jawab. Dalam tuntutan jaksa, itu kalau di awal ya, ayo kita bicara pengadilan ya. Kalau di awal itu jaksa menuduh seseorang telah melakukan perbuatan ini, faktanya seperti ini, diancam dengan hukuman pasal ini, kan gitu. Tapi kalau sudah di tuntutan, jaksa ini sudah menyebut unsur-unsur setiap orang melakukan perbuatan hukum. Dakwaannya ini unsur-unsurnya itu dipecah-pecah.
dalam satu pasal itu. Melanggar hukum, tanpa hak, mengambil, merugikan, itu dipecah-pecah. Itu perlu kita jawab. Itu dakwaan loh, itu perlu kita jawab. Nah, itu perlu kita jawab. Nah, itu namanya menjawab dakwaan. Tetapi setelah dakwaan ini, jaksa menyimpulkan telah berbuat salah, makanya pantas dihukum berapa tahun dan tambahan hukuman kebiri misalnya. Itu juga perlu kita jawab. Jadi yang dimaksud tuntutan di sini nilai hukumannya. Yang dimaksud dakwaan di sini adalah unsur-unsurnya, unsur-unsur dakwaan itu. Kalau di awal itu masalah eksepsi. Eksepsi itu terhadap pasal 143, terhadap lengkapnya suatu syarat sahnya dakwaan itu. Jadi bisa eksepsi dilakukan kalau dianggap dakwaannya nggak sah. Misalnya namanya tanpa bin, namanya Budi. Budi ini siapa? Nggak pakai bin orang tuanya, jadi bisa menunjuk seseorang. Misalnya waktunya dalam kurun waktu 1 tahun melakukan tembus deliktinya, atau di wilayah antara ini dan ini melakukan, itu kan juga nggak jelas. Kan harus tembus locus delicti, harus jelas kapan terjadinya penembakan, penembakannya di mana. Nah, itu harus jelas semua. Nah, itu bisa diesepsi. Jadi eksepsi itu kaitannya dengan jelasnya suatu dakwaan. Nah, tapi yang pledoi itu kaitannya dengan penolakan terhadap unsur-unsur dakwaan. Gitu ya. Jadi kita juga perlu menanggapi dakwaan, kita juga perlu menanggapi tuntutan rekuisator. Itu pledoi. Jangan dakwaannya saja, kemudian nggak melakukan ini, atau tuntutannya saja 2 tahun, jangan 2 tahun tapi 3 tahun. Alasannya apa? Pembelaan kita terhadap dakwaan apa? Tanpa kita berpikir, tanpa dasar hukum kita, wah itu pantas bebas. Nah itu ya nggak masuk, kurang pas. Nah intinya gitu, Mas ya, paham ya? Selanjutnya untuk Yusmita, monggo. Bisa didengar suara saya? Bisa, cuma kurang keras sedikit, Mbak. Halo. Dengar. Ya, dengar. Ini Pak terkait nomor 7, soal nomor 7. Berikut ini yang termasuk alasan-alasan perceraian. Nah, jawaban B, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan ini Pak bahasanya pakai salah satu pihak. Yang boleh mengajukan pakai pelanggaran sigat ta'liq talak hanyalah perempuan Pak, bukan laki-laki. Jadi bahasanya pakai salah satu pihak. Sedangkan ada beberapa orang, ada beberapa pasangan suami istri yang ingin bercerai atas kesepakatan mereka bersama Pak. Sampean tadi pilih C. Bahasanya pakai salah satu pihak. Makasih Pak. Nomor berapa? 7 Pak, 7. Berikut yang termasuk alasan perceraian. Ini kita ngomong alasan perceraian dulu ya. Salah satu pihak berbuat zina, itu bisa orang ajukan cerai. Bisa. Menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya itu bisa cerai, ya. Iya Pak. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, bisa cerai kan? Berturut-turut, tanpa izin, pihak lain, tanpa alasan. Sing lanang ningkir atau sing wedok ningkir, bisa cerai kan? Bisa Pak, tapi itu hanya bisa dipakai oleh perempuan, pakai sigat ta'liq talak Pak. Kalau laki-laki pakai itu nggak bisa Pak. Nggak bisa apa laki-laki? Kalau laki-laki ditinggalkan perempuannya selama 2 tahun, nggak bisa ngajukan maksudnya? Bisa, cuma nggak pakai sigat ta'liq talak. Oh, ya paham. Iya Pak. Gimana? Iya Pak, paham Pak. Yo, ya wes ya. Lanjut, yang lainnya. Untuk Mas Kevin, silakan. Pak, izin Pak, nomor 88 itu A atau B ya Pak? Ken 88. Ken 88 ya.
jangka waktu pernyataan banding, Pak, dalam hukum acara pidana. 7 hari. Bentar ya. Soalnya tadi Bapak nyebutin jawaban A, terus kedua jawaban B. Jadi yang mana ini? Waduh lah, mencela-mencela lah. Mencela-mencela lah. Mencela-mencela, habis A ke B ya. Iya. Jadi gini, jangka waktu pernyataan banding hukum acara pidana itu adalah 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Tapi kalau orangnya nggak hadir, in absentia ya, atau orangnya di rumah sakit misalnya, tetap diputus, orangnya di rumah sakit, dia kan belum tahu. Nah, ketika mau ngirim surat dia diputus ini, rumah sakit itu misal di pedalaman, itu butuh perahu yang 1 hari. Hitungnya waktu dia nerima, itu nggak hitungnya saat itu, saat diputus di pengadilan itu. Jadi jawabannya itu B, 7 hari setelah putusan dijatuhkan, atau 7 hari setelah terdakwa menerima surat itu. Itu jawabannya B, Mas. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Yang lainnya? Tambah diskusi, tambah enak sebenarnya. Silakan yang lain. Kurang berapa? Sian. Mungkin Pak Surya mau menambahkan. Ya, apa ya? Sebenarnya ini sudah paham semua atau gimana ini kok bisa nggak ada pertanyaan ini? Jadi dalam PKPA ujian tryout nanti itu ada, ini kan hukum acara semua ya, yang diujikan itu hukum acara. Ada perdata, ada PAI, mungkin 8, sekitar 8. Kode etik itu nilainya cukup lumayan karena kelayaan kita untuk menjadi advokat. Kadang-kadang kita itu terpacu pada hukum perdata sama pidana. Seorang advokat itu harus paham pidana, perdata. Padahal ya semuanya harus paham. Semuanya harus paham karena kita sarjana hukum S1 itu mengajarkan hukum acara, itu harus dipahami. Jadi di sini ada hukum acara petun. Kalau hukum acara petun itu kan jadi satu kesatuan dengan undang-undangnya. Hukum acara PAI jadi satu kesatuan di undang-undangnya. Tapi di sini tidak ada hukum acara kayak tipikor termasuk. Jadi Anda harus paham hukum acara gitu loh. Ini banyak lebih ke arah hukum acara. Jangan sampai seorang advokat itu jadi gini, hakim atau penegak hukum lain lah, hakim, polisi, advokat juga kesalahannya itu jangan sampai kesalahan formal. Jadi kayak hakim mutus orang ini kalah, orang ini menang. Jangan sampai kesalahan formal, misalnya pembuktian nggak dilalui, misalnya tergugat nggak dikasih kesempatan jawab, nah itu salah. Tapi kalau masalah pendapatnya itu boleh aja, pendapatnya hakim berpendapat ini terbukti nggak terbukti boleh aja. Tapi jangan sampai melanggar aturan formal. Pengacara juga gitu. Pengacara kenapa yang diajarkan acara formal? Jangan sampai pengacara nggak tahu. Pengacara nggak boleh memastikan menang atau kalah, tetapi pengacara harus paham kapan saatnya banding, upaya hukum apa saja yang bisa dilakukan, ketika ada peristiwa seperti ini, tata caranya bagaimana, tempat daftarnya di mana, lokasi kita mengajukan gugatan di mana, harus paham semua. Ketika laporan itu laporan di mana, laporan polisi,
itu harus paham semua. Kapan orang sudah punya hak untuk mengajukan misalnya di petun, kapan itu harus paham. Kalau masalah nanti kalah menang, kemudian kita punya pendapat berbeda, ini tak eksepsi masalah ininya, satunya, oh bukan ini eksepsi gini, itu sudah biasa. Yang penting kita paham hukum acara, jangan sampai tidak paham. Banyak orang dihukum itu karena tidak paham, jangka waktunya 7 hari dianggap 14 hari. Akhirnya dia teledor. Dengan teledor dia nggak ngajukan banding atau kasasi misalnya. Otomatis merugikan klien, sangat berakibat fatal. Nah, dengan cara seperti inilah orang advokat itu bisa dianggap mentelantarkan klien dalam kode etik itu. Karena tidak paham, bukan karena sengaja. Jadi kesalahan itu bisa jadi karena kita yang nggak paham atau karena itu tadi kurang memperhatikan, gitu ya. Mungkin itu ya, Mas. Dari saya, Mas operator. Atau mungkin ada yang tanya lain, atau tanya perkara saja, tidak ada masalah. Mau saya kasih sedikit pendapat lah, kita kasih ilmu. Ya, silakan Mbak Elo. Silakan. Saya mau tanya mengenai saksi mahkota. Itu beda apa dengan justice kolaborator? Justice kolaborator sama saksi mahkota itu berbeda ya. Saksi mahkota itu saksi yang menyaksikan pihak lain, terdakwa lain. Misalnya ada kayak perkara penembakan itu ya, ada tersangkanya 4. Salah satu jadi saksi kolaborator. Yang lainnya belum tentu saksi kolaborator. Tetapi yang lainnya ini tetap saksi mahkota. Karena dia memberikan kesaksian, kondisinya statusnya sebagai terdakwa terhadap peristiwa tersebut. Saksi mahkota itu artinya seperti itu. Memberikan kesaksian atas peristiwa pidana yang dia masuk dalam sebagai terdakwa. Jadi semua penembak, Sambo, Baradae, semua itu saksi mahkota semua. Tetapi belum tentu justice kolaborator. Nah, mereka justice kolaborator ini perlu ada kesepakatan, perlu ada pembenaran atau ada penerimaan dari penegak hukum. Siapa dianggap saksi kunci diminta untuk menjadi justice kolaborator, membuka semua fakta. Gitu. Jadi justice kolaborator juga bisa jadi belum tentu saksi mahkota jika dia hanya 1 orang. Jadi dia 1 orang, lainnya belum ketangkap, misalnya korupsi. Pejabat membuat komitmen saja yang bisa ditangkap, lainnya itu sulit untuk membuktikan. Dia bisa jadi justice kolaborator untuk membuka siapa-siapa perkara yang dilakukan tidak bisa oleh 1 orang itu, siapa-siapa yang lainnya dia buka. Walaupun dia bukan saksi mahkota. Itu bedanya di sana. Paham, Mbak? Iya, Pak, paham. Berarti saksi mahkota itu bisa dijadikan alat bukti. Saksi itu ya alat bukti, Mbak. Alat bukti itu bisa tertulis, bisa berupa saksi. Itu. Pembuktian itu bisa tertulis, bisa pembuktian saksi. Kalau alat-alat yang dimasuk barang ya tetap barang bukti ya, barang bukti. Kalau alat bukti itu saksi, keterangan saksi, kemudian surat. Kalau kita mengacu undang-undang ya, dan dimasuk alat bukti itu petunjuk. Apakah saksi mahkota bisa jadi alat bukti? Kalau bersesuaian dengan
surat dengan keterangan terdakwa, ya bisa aja menjadi alat bukti petunjuk. Itu, Mbak. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Lainnya, ada yang punya kasus apa? Nggak paham. Boleh. Lagi, Pak. Ya, silakan. Ini terkait putusan onslah, Pak. Putusan lepas. Ya. Kemarin itu ada kasus di Lombok, tepatnya itu kasusnya korupsi. Terkait terdakwanya itu Arianto Prametu, di mana di pengadilan negerinya, negeri Tipikor, Arianto Prametu ini diputus 4 tahun dan disuruh ganti 600 miliar atau 400 miliar gitu. Nah, setelah itu Arianto Prametu gak terima atas putusan pengadilan negeri Tipikor, akhirnya dia mengajukan banding ke pengadilan Tipikor Tinggi di Mataram. Nah, setelah mengajukan banding, ternyata putusannya putusan lepas. Nah, akhirnya si Prametu ini dilepasin. Dalam artian unsur pasalnya itu terbukti, tapi bukan tindak pidana, melainkan itu adalah tindak pidana administrasi. Namun ketika saya baca putusan bandingnya itu, di situ jelas sekali bahwa perbuatannya itu ada indikasi merugikan negara, di mana waktu itu Prametu ini membeli benih jagung. Nah, membeli jagung Prametu ini pakai uang negara APBN. Nah, seharusnya menurut Undang-Undang Pembendaharaan tahun 2004 itu dijelaskan bahwa sebelum membeli jagung menggunakan uang APBN seharusnya itu jagungnya nyampe dulu baru dibayar. Nah, ini dibayar dulu. Nah, dari situ udah ada indikasi kerugian negara. Nah, tapi hakim tetap di pengadilan tinggi itu tetap memutus lepas. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak, apa yang menjadi syarat seorang itu bisa diputus lepas? Syaratnya itu harus terpenuhi gimana? Terus tindak pidananya itu harus gimana? Apakah pasal itu terbukti tapi kalau bukan tindak pidana harus diputus lepas atau bagaimana? Terkait penjabaran. Halo. Halo, Mas Sofyan. Monggo Pak Mas Sururi. Perkaranya sekarang sampai di mana? Sudah ingkrah apa masih dalam tahapan kasasi atau PK atau apa perkaranya? Kemarin diajukan kasasi, Bapak, tapi yang sudah ingkrah pengadilan tingginya terkait lepas perkara itu. Baik, Pak Sofyan. Sebenarnya secara kode etik kita tidak boleh membahas atau berpendapat terhadap perkara yang masih berjalan. Karena itu nanti bisa mempengaruhi atau bisa fitnah atau bisa apa saja. Kita nggak boleh mengomentari perkara yang sedang berjalan. Itu kode etik. Itu yang perlu saya sampaikan ya, supaya kita nanti jangan sampai salah terhadap peristiwa-peristiwa yang lagi berjalan. Kita punya pendapat yang berbeda kemudian keras-kerasan. Nah, kaitannya dengan putusan onslah. Onslah itu ada yang bebas demi hukum, ada yang onslah. Bebas demi hukum itu orang dituduh membunuh, padahal dia nggak membunuh. Misalnya, ini orang mati digantung. Lah, orang mati digantung atau menggantungkan diri kan ada bedanya. Tapi orang yang tahu pertama dituduh sama keluarganya, dia yang bunuh, padahal dia nggak menggantung. Nah, setelah terbukti rekonstruksi dan sebagainya dia nggak membunuh, dia dibebas demi hukum karena nggak terbukti, ya kan. Beda lagi dengan putusan onslah. Putusan onslah ini putusan ada peristiwanya, tetapi bukan peristiwa pidana. Hukum ini kan tidak hanya pidana, ada perdata, ada tun, ada administrasi, ada yang lainnya. Jadi
apakah masuk pidana apa tidak, itu perlu dibuktikan. Pembuktiannya di mana? Di unsur-unsurnya. Nah, dalam sampean baca putusan, saudara baca putusan, kelihatan gak terbuktinya di mana? Di unsur apanya. Nah, tindakan dia itu menurut keyakinan hakim sebagai tindakan administrasi atau tindakan perbuatan yang merugikan. Misalnya, harusnya barang datang, tapi ini pesen dulu. Lah, pesen dulu ini ditemukan ada pelanggaran enggak? Ada dia itu pesen dulu ini dengan adanya pesen dulu dia mendapatkan keuntungan enggak? Ada cashback atau apa, ada apa. Nah, ini perlu digali lebih dalam lagi. Atau pasarnya kadang-kadang aturannya itu tidak murni pasar. Enggak ada pasar yang mau ngasih dulu. Orangnya terdakwa bisa membuktikan. Dia bisa minta ke beberapa tempat pasar, nggak mau ngirim, yang ngasih pernyataan nggak mau ngirim kecuali ada transfer, nggak mau ngirim, kita nggak bisa COD lah, intinya seperti itu. Nah itu juga bisa buat aturan. Kalau dia itu terpaksa kena jangka waktu yang harus cepat-cepat selesai, ternyata aturannya dalam dunia perdagangan nggak bisa COD, istilahnya gitu. Sepanjang perbuatannya itu dilakukan tanpa menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, mungkin itu yang menjadi keyakinan hakim untuk menyatakan itu perbuatan hanya administrasi, toh tetap dibayar, toh pembayarannya tetap sama, toh tidak ada yang dirugikan, toh tidak ada yang diuntungkan, baik si A maupun si B, intinya gitu, Mas. Jadi untuk membuktikan perbuatan pidana apa tidak itu melihat unsur-unsurnya. Itu, Mas. Jadi kalau masalah PN, PT berbeda itu biasa karena saling menguji. Mahkamah Agung nanti berbeda lagi itu sudah biasa. Itulah gunanya untuk saling menguji terhadap supaya hak asasi manusia itu terpenuhi, baik korban maupun terdakwa. Ya, gitu ya, Mas. Unsur-unsurnya yang penting, Mas. Pak Sofyan, unsur-unsurnya yang penting. Iya, Bapak. Selanjutnya, Mas Resnu. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk perkara kepailitan, Pak, itu ada batasan waktu sendiri, Pak? Kalau misalkan adakah undang-undang yang mengatur itu, Pak? Kepailitan batasan waktu tentang apa? Kalau tentang penagihan ada. Kalau tentang kasasi ada. Tentang apanya? Pembebasan semuanya, Pak. Hah? Tentang pembebasan semuanya, Pak. Tentang pembebasan semuanya tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pembebasan semuanya tidak ada. Jadi ketika orang dinyatakan pailit, dia dibereskan, hartanya dilelang, misalnya. Kalau lelangnya nggak laku-laku, nyalakan siapa? Jadi tidak ada batasnya. Cuma yang dibatasi itu seorang kuratornya. Dia dibatasi supaya tidak semuanya diendap. Kalau dia mengendapkan 3, ya tidak ada masalah. Sampai kapanpun nggak ada masalah. Kecuali ada pihak dari debitur atau kreditur itu punya solusi, beda lagi. Nah, kalau memang nggak ada solusi, ya dianggap aja itu suatu ada pengecualian. Itu adalah suatu aset yang sulit dibereskan. Itu bisa minta penetapan ke hakim pengawas, dikategorikan aset yang mudah rusak, aset yang mudah hilang, aset yang tidak bisa dibereskan. Nanti dengan penetapan itu bisa dianggap beres atau bisa dibereskan secara teknis tersendiri, jual di bawah tangan atau lain sebagainya. Ada solusi-solusinya, Pak penanya. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lainnya?
Masih ada waktu kan? Silakan, yang lainnya. Mau tanya apa? Halo, Mbak Siti Ainul, silakan. Izin bertanya Bapak terkait permohonan penetapan ahli waris. Jadi pemohonnya ini saudara kandung dari pewaris dan termohonnya adalah istri pewaris. Dalam agenda pembuktian, hakim ini meminta pemohon untuk mendapatkan dokumen dari termohon, yaitu istri pewaris berupa KTP dan KK. Itu kan merupakan syarat pengajuan penetapan ahli waris. Namun hal tersebut kan mustahil, Pak, dikarenakan istri pewaris tidak mau memberikan dokumen-dokumen itu sehingga putusan di NO. Apakah ada upaya lain, Pak, apabila tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan penetapan ahli waris? Jadi gini, permohonan itu ranahnya ke penetapan. Kalau penetapan itu tidak ada sengketa. Kalau ada sengketa, jangan dimasukkan permohonan. Masukkan gugatan waris. Kalau gugatan waris nanti saling membuktikan. Tidak pemohon saja yang disuruh membuktikan. Jadi si pihak lain tadi digugat. Itu caranya seperti itu. Jadi masuknya itu gugatan waris, bukan permohonan waris. Ya. Itu berkali-kali orang salah. Kalau permohonan waris itu dianggap damai. Dianggap damai, semuanya suruh mohonkan, bahkan bukti-buktinya itu dimasukkan saat masukkan permohonan, itu harus lengkap semua. Nah, kalau gugatan waris bisa bukti sebagian, lainnya dipegang oleh tergugat waris, ya. Paham? Pak, terima kasih. Ya. Lainnya? Mbak Elo, silakan. Izin bertanya, Pak. Apakah seorang telemarketing bisa dipidana jika seorang nasabah merasa terganggu? Selain dilaporkan pada OJK, apakah bisa dilaporkan secara pidana juga? Telemarketing itu apa? Kayak sales gitu, Pak, tapi melalui telepon. Kalau itu ranahnya ranah IT ya, kalau masalah pidana itu. Kalau masalah pidana telepon, pidana seluler ya, itu ranah-ranahnya IT. Rasanya itu belum ada pasal yang mengakomodir, karena sifatnya itu bukan mengganggu tujuannya, bukan mengganggu. Tetapi kalau kita sudah ngomong, Anda mengganggu saya, jangan ganggu saya lagi repot saja. Dia terus ya bisa kita laporkan terhadap ya nggak menyenangkan lah, teror lah, apa saja bisa dilaporkan. Tapi kasih tahu dulu, niat Anda baik, niat Anda nawarkan promosi, ada kesempatan yang mungkin nggak datang lagi dan lain sebagainya lah, apa ada bunga rendah dan sebagainya. Tapi Anda ini mengganggu saya. Kalau sudah disampaikan mengganggu, dia tetap terus, ya bisa dilaporkan itu. Teror itu. Teror terhadap kita. Itu ya, bisa dipidana. Kalau dia mewakili representasi dan sah mewakili leasing atau bank atau jasa-jasa keuangan lain bisa dilaporkan di OJK. Caranya itu tidak dibenarkan. Oke? Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Mumpung gratis, ayo konsultasi. Tak jawab semua. Mas Riki, silakan. Baik, selamat siang, Pak. Mau tanya, Pak. Halo, tes. Ya, didengar. Ya. Mau tanya soal kasus Wan Prestasi, Pak. Silakan. Ya, jadi saya beri kasus posisinya dulu.
di sini ada A sebagai penggugat dan B tergugat dalam kasus wan prestasi, Pak, ya. Ya. Wan prestasinya ini tentang utang, Pak, yang mana sekitar katakanlah 1 M gitu ya. Dalam hal ini, Pak, ini kan sidangnya sudah jalan kasus wan prestasinya. Nah, B ini sebagai tergugat ini nggak punya aset, Pak. Istilahnya nggak punya aset ketika misal nanti pengadilan itu menyatakan B ini wan prestasi dan misalnya katakanlah ada sita aset gitu, Pak. Nah, kira-kira kita sebagai penggugat mensiasatinya kasus tersebut itu gimana sih, Pak? Ketika tergugat ini sudah wan prestasi utang, terus dia ini nggak punya aset, istilahnya aset jaminan lah, Pak. Nah, kira-kira berkaitan dengan hal tersebut itu bagaimana? Apakah kita nanti mengupayakan dengan cara lain, misal kita melaporkan dia pidana ke Polda atau bagaimana, Pak? Cukup, terima kasih, Pak. Kalau wan prestasi itu jelas nggak bisa dilaporkan ke pidana, itu nggak bisa. Kalau masalah orang yang nggak punya, ya bagaimana lagi? Masalah orang punya nggak punya, kita nggak bisa nyuruh orang punya atau bagaimana, ya kan? Kemudian kalau masalah jaminan menangnya kita bisa menang di atas kertas saat ini. Mungkin nanti dia ke depan punya harta, giat bekerja, hidupnya berubah, bisa kita mintakan itu, bisa kita mintakan. Tapi kalau dia sudah tidak ada, kemudian wan prestasi, ya itu banyak terjadi apesnya kita, kayak ditelan laut itu. Tapi kalau dipidanakan tidak bisa. Justru kalau pidana itu bisa di pidana yang terhadap harta loh, itu masih bisa diperdatakan. Jadi kayak penipuan, arisan misalnya, itu bisa diperdatakan sebagai putusan pidananya, bisa kita jadikan dasar untuk gugat perdata. Kalau yang pidana harta, ya pidana terhadap harta, bukan pidana fisik, itu masih bisa kita ajukan sebagai perdata. Tapi kalau wan prestasi nggak bisa kita ajukan sebagai pidana, gitu ya. Kalau masalah orang yang nggak punya, ya apesnya kita. Hidup itu kadang ada yang apes, tidak semuanya bisa diakomodir oleh hukum. Nah, gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa diakomodir oleh hukum, termasuk tadi orang yang nggak punya, mau ditarik miliknya siapa, yang ditarik yang nggak mau. Itu ya. Cukup, terima kasih, Pak. Sudah nggak ada yang bertanya. Ini waktu kurang 5 menit. Nggak ada ya. Saya tutup ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semuanya, ngikuti materi dengan baik dan bisa tanya jawab. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga kalian semua, Bapak Ibu semua, nanti bisa diberikan kelancaran dan cepat berhasil lulus ujian dan menjadi advokat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk materi yang sesi kedua ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk UPA nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.